Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jamaah salat subuh masjid atau sholat al-mawar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, dengan menyebut alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji yang telah menghidupkan kita kembali setelah kita ini mati. Karena tidur adalah temannya mati. Jadi tidur itu saudara mati. Bahasa Arabnya an-naum akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Yang namanya saudara kan mirip-mirip ya. Itu. Kalau kita waktu tidur diteruskan nyawanya nggak dilepas lagi oleh Allah, mau kita bablas mati. Tapi karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, ketika kita tidur nyawa kita dilepas kembali, dikasihkan lagi kemasukan lagi ke dalam jasad kita. Maka kita bangun. Maka kita bangun menyebut ini alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Namun meskipun kita sudah dikembalikan lagi dan kita hidup lagi, wa ilaihi nusyur, kita mesti kita pasti akan dikumpulkan, ketemu ke sana, akan dikumpulkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah sudah menjadi kepastian hidup bagi kita semua umat manusia. Siapapun dia, yang kaya, yang miskin, yang kota, yang desa, yang berpendidikan, yang tidak berpendidikan, yang pedagang, yang petani, yang pejabat, yang rakyat jelata, semuanya nanti akan dikembalikan. Ilaihin nusyur, akan dikumpulkan lagi di sana menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitulah takdir kita, maka kita akan kembali ke sana. Karena itu kita siapkan selagi kita masih hidup untuk kita merasa bahwa kita ini bukan orang Bandung, bukan orang Indonesia, bukan orang dunia ini, bukan orang Mekarwangi, bukan orang Cibiru, bukan. Tapi kita ini adalah orang akhirat. Itu baik. Ya boy. Jadi kita harus menyadari bahwa kita ini orang akhirat. Adapun kita sekarang di Mekarwangi, di Cibiru, itu hanya mampir saja. Yang namanya mampir lama tidak bar? Tidak. Di mana-mana yang namanya mampir itu hanya sebentar. Maka kita pun hidup di dunia pun sebentar. Coba bandingkan kehidupan kita di dunia dengan kehidupan nanti setelah di dunia. Tidak ada apa-apanya. Kita mungkin hidup di dunia hanya 60, 70 atau 80 tahun. Kalau 90 tahun masih hidup juga bukan hidup sebenarnya. Kalau 90 tahun sudah setengah mati. Bayangkan tuh, kalau kita umur 100 tahun barangkali ya, karena ada orang yang usianya sampai 100 tahun.
seperti Sunan Gunung Jati itu menurut riwayat usianya 120 tahun. Tapi itu kan jarang-jarang yang kayak gitu. Umumnya 60, 70, 80 udah payah. Udah payah. Kalau kita hidup sudah payah, berarti kita hanya merepotkan orang yang hidup. Jadi apa yang harus kita inginkan hidup yang panjang panjang gitu? Kalau kita mau hidup panjang, ya mudah-mudahan aja dikasih kesehatan sehingga tidak merepotkan orang lain. Ya. Dan kalau kita hidup panjang, lama-lama kan istri kita mungkin mendahului kita, anak kita mendahului kita. Kalau kita mau hidup terus, kita ketemu cucu. Cucu beda sudah sayangnya kepada kita. Anak aja udah beda dengan sayangnya kepada kita dibandingkan istri kita. Jadi akhirnya memang kita hidup ini sangat terbatas sekali. Ya sekarang ketika kita masih muda, semuanya teman-teman kita semua, oh itu teman sekolah saya, sekolah saya, itu kelas 1, dia kelas 1 terus. Ya nanti naik lagi kita usia, udah kuliah kita, oh itu masih punya teman-teman kuliah. Nanti sudah kuliah selesai kerja, kuliah kerja kan, oh itu teman kerja saya. Lama-lama kan teman-teman kerja kita pada mati. Kalau kita masih hidup, mana teman-teman kerjanya nggak ada. Di kantor juga mana teman-teman saya. Hanya yang ada adalah generasi muda, para pekerja-pekerja baru, karyawan-karyawan baru, pegawai-pegawai baru, sudah nggak kenal sama kita. Seperti saya sendiri nih kerja di kampus itu di UIN itu. Sekarang sudah banyak sekali dosen-dosen baru, karyawan-karyawan baru, udah nggak kenal saya. Saya kenalnya dengan orang-orang yang seangkatan, itu padahal hanya satu kantor. Kalau ketemu, ya kalau bedanya, ini karyawan baru ya, ini lain. Tiap harinya juga gaulnya saya dengan teman-teman yang seangkatan atau di bawah saya enggak. Jadi hidup itu seperti itu, akhirat kayak gitu. Jadi makanya selagi kita masih hidup ini, kita gunakan waktu ini untuk kebaikan. Agar apa? Agar jadi pekan. Ya, oh gini dah paling gampang mah. Asep Akbar atau Boy sekarang sekolah di mananya? Sekarang masih sekolah SMA punya atau aliyah atau apalah. Sekarang tahun 2021. Berarti waktu tahun 2018 di SMP kan? Nah, coba sekarang Akbar yang dulu di SMP, jadi apalah di SMP kan? Coba sekarang Akbar ke SMP, pada kenal nggak orang-orang SMP? Kalau datang, kata Akbar, ini kelas saya, dulu saya kelas di sini, duduk di sini, yang ngajar dulu. Tapi kata adik-adik kelas, enak aja, ini kelas gua. Jadi kelas ini kelas siapa? Kelas dia. Nanti kelas dia datang lagi generasi baru lagi, kelas generasi baru lagi terus. Padahal dulu Akbar mungkin di SMP paling top barangkali itu, siswa teladan segala macam. Tapi itu tahun 2018. Ketika tahun 2022 atau 2021 datang ke sana, Akbar sudah nggak diaku. Hei, kamu mah sudah bukan orang sini. Sama dengan dunia ini juga sama. Sekarang kita hidup tahun 2000 sekian, katakan saya tahun 1968 lahir, 1970 usia 10 tahun, wah mana usia 80, tahun 1980 masih jerangkangan kemana-mana, tahun 2020 masih mungkin tahun 2100 katakan saya kesini sudah tidak diakui oleh orang penduduk dunia. Mata ayah oge KTP seumur hidup. Kenapa? Negara sudah nggak mau ngurus. Namanya tiap bulan bikin lagi KTP lagi enggak. KTP seumur hidupnya udah nggak mau ngurus. Itu sudah pertanda bahwa di dunia ini ada batasnya. Kita nanti akan ada yang nggak mau ngurus. Maka jangan berhayal saya mau hidup di dunia lama-lama. Apain ada batasnya. Sekarang Akbar masuk SMA, ya kan? Mungkin kelas 2 atau kelas 3 ya. Tapi nanti coba tahun 2025 Akbar datang ke SMA, nggak diaku. Apa kamu bukan anak sini? Mungkin guru-guru masih ada ketika itu. Tapi tahun 2050 coba Akbar datang situ, guru-guru Akbar pun udah pada mati. Seperti saya sendiri ya. Sekarang datang ke tempat saya sekolah dulu. Mana pak guru itu? Mana pak guru itu? Mana pak guru itu? Nggak ada, sudah nggak ada.
Dari sekolah ini sudah saya tidak pernah. Nah, inilah gambaran sementaranya dunia. Sementaranya dunia. Lalu bagaimana menghadapi kesementaraan ini? Bagaimana cara menghadapi kesementaraan ini? Apakah kita mau sombong? Apa kita mau merasa gumede, merasa paling sukses? Tidak. Maka selagi kita masih di dunia ini, sadarilah bahwa kita ini adalah hamba Allah. Kita ini adalah hamba Allah. Kalau kita merasa dirinya hamba, dimanapun kita berada, di alam manapun kita berada, kita akan diterima oleh alam itu. Hamba saya Allah, pengabdi Allah. Saya ini hamba Allah. Seperti Nabi Muhammad tuh maunya jadi hamba Allah. Saya hamba Allah, bukan raja, bukan penguasa, bukan. Saya ini hamba Allah. Jadi kita ngikutin Nabi Muhammad. Saya ini hamba Allah. Coba kita berada dimanapun, sadarilah bahwa saya ini hamba Allah. Ana abdullah, bahasa Arabnya begitu. Saya ini hamba Allah. Coba bayangkan bapak-bapak hadirin yang berbahagia. Selaku hamba, namanya hamba. Hamba sahaya punya benda nggak? Punya barang nggak? Nggak punya. Namanya hamba mah nggak punya. Jangankan barang, dia aja punya yang tuannya. Wah, kalau kita belajar sejarah ada perbudakan ya, hamba itu oleh budak. Namanya budak itu nggak punya siapa-siapa, nggak punya apa-apa. Yang dia sendiri aja punya orang. Dia sendiri saja punya orang. Karena itu kita jangan merasa iya bukan saya, iya punya saya, punya, bukan. Ini adalah titipan, gitu saja. Titipan punya apa? Punya Allah, hanya dititipkan kepada saya. Harus punya kesadaran itu, Pak. Kalau kita nggak punya kesadaran itu, merasanya tuh ini punya saya, ini punya saya, ini punya saya, ini. Sadarilah wahai seorang anak manusia, kamu tidak punya apa-apa, tetapi kamu adalah hanya dititip saja. Hakikatnya semuanya adalah punya Allah. Kalau kamu siapa? Hamba Allah. Gitu. Saya ini hamba. Karena itu, karena selaku hamba, maka kita semua ya, yang namanya hamba itu mau apa-apa itu harus izin kepada yang punya kita. Namanya hamba, mau barang melangkah ke kanan harus izin kepada yang punya. Pak punten ya, saya mau ke sana. Ya, itu hamba mah. Namanya hamba. Hamba tuh beda dengan pekerja. Kalau pekerja mah masih mending punya milik. Tapi kalau hamba mah nggak punya, dijual kadang. Jadi kalau zaman dulu mah ada pasar budak dulu mah. Jadi kalau kita mah pasar endok, pasar meri, pasar ayam, pasar berapa non, pasar domba, ya. Pasar dulu, sekarang juga udah nggak ada. Pasar ayam kan gitu. Dulu sekali itu zaman perbudakan ada namanya pasar budak. Jadi di sana manusia-manusia itu dijual. Manusia yang jenis apa? Manusia yang jenis seperti itu yang tidak punya kemerdekaan dijual. Dalam sejarah kita pernah dengar kan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pernah dijual itu di pasar. Harganya yang masing-masing lah. Seperti binatang juga kan pasar burung, punya kan burung-burung yang bagus harganya bagus. Manusia ya pasar budak manusia yang bagus. Oh ini orang tenaganya bagus, ini kuat nih, mahal gitu. Oh kalau ini ganteng nih, ini berarti kegantengannya yang di itu. Oh ini ganteng, mahal. Oh ini mah udah aki-aki gini, murah ini mah. Mungkin nggak laku. Kalau nggak laku gimana? Ya tuannya juga, pemiliknya juga, aduh malas nih punya budak ini. Ya mungkin dijual lagi dengan harga paling murah. Wah, iya itu zaman dulu mah. Sekarang kan udah nggak ada, walaupun praktek perbudakan aslinya masih ada sebenarnya ya. Ada orang diperbudak, yang dikerja nggak dibayar, kan sering kita dengar tuh. Ada orang bertahun-tahun kerja nggak dibayar, itu namanya perbudakan. Nah,
Jadi kita harus menyadari itu bahwa kita ini adalah hamba Allah. Jadi kalau kita dalam hati ada perasaan sombong, kita tanya, kenapa saya sombong ya? Sadarilah wahai sang diri, kenapa saya sombong ini? Nah, langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Gitu. Jadi kita harus menyadari bahwa kita ini hamba Allah dan kita hidup di dunia ini sangat terbatas sekali. Sangat terbatas sekali. Memang kita ini bukan orang sini. Kita ini bukan orang Cibiru, bukan orang Bandung, bukan orang mana-mana. Tapi kita ini adalah orang akhirat. Gitu, Pak. Yang harus sadari, kita ini orang akhirat. Jarang kita ingat ini. Kita jarang ingat bahwa kita ini orang akhirat. Kita merasanya adalah orang dunia. Padahal betapa banyak tiap hari kita mendengarkan, apalagi ada ambulan-ambulan itu ambulan-ambulan itu pada hakikatnya kendaraan mengirim orang ke akhirat. Jadi kalau udah wing 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 itu sebenarnya apa? Itu mau dikirim ke akhirat. Cuma kita melihatnya kan dengan kacamata dunia aja. Itu sakit apa ya? Itu siapa ya? Oh, mau dibawa kirim ke rumah sakit mana ya? Enggak dikirim kemana-mana. Yang pasti dia itu mau dikirim ke akhirat. Kalau tapi kan nanti dia sehat lagi Pak. Walaupun dia sehat berapa tahun? Oh Pak sekarang sehat dia. Iya, biasanya COVID dibawa ke rumah sakit sana. Tapi setelah diperiksa dirawat dia sehat. Nyesok sehat. Mau berapa tahun lagi? Nanti juga akhirnya dikirim ke akhirat. Pasti dikirim ke akhirat. Jadi kita ini adalah orang akhirat. Kita harus pahami itu. Kita ini adalah orang akhirat. Karena itu carilah bekal sebanyak-banyaknya untuk hidup di akhirat itu. Jangan kita mencari bekal banyak-banyak di dunia ini. Kan ini yang mau ditinggalin ini. Mau ditinggalin. Jadi kita melakukan apapun, ya, bekerja apapun, belajar apapun, olahraga apapun, apalah apa saja. Ingat saya ini orang akhirat. Jadi saya kalau melakukan apapun harus benar. Jangan semau gua. Sebab apa? Kalau semau gua itu tanda kesengsaraan, kecelakaan, musibah. Jadi musibah itu sebenarnya adalah ketika kita melakukan maksiat sebenarnya itu. Kita kan menyangka tuh musibah itu tabrakan. Ya betul lah, itu juga musibah benar. Tapi musibah sebenar-benarnya musibah adalah kalau kita melakukan maksiat. Kenapa? Ini masalah. Ini masalah nanti di akhirat akan jadi masalah. Contohnya kematian berbuat maksiat punya utang nggak bayar, itu kemaksiat gitu. Punya utang nggak bayar, jangan tenang yang utangin juga nggak nagih-nagih, tenang gitu. Walaupun yang utangin nggak nagih-nagih, yang namanya utang mah harus dikembalikan. Kalau dibiarin aja, kalem baik, apa enak. Ini musibah, itu namanya musibah. Utang kok nggak bayar, itu musibah. Apa sebenarnya? Nanti ketika di akhirat ditanya, wahai kamu, si boy, kamu dulu punya utang ya sama si itunya. Hah? Kok masih gini ada Pak Gusti? Ada catatannya. Aduh, nangis di sana. Terus gimana Gusti? Harus dibayar atau? Bayar Gusti. Terus bayarnya pakai apa? Ya iya pasti nggak pakai duit. Dan sekarang duit udah nggak laku. Terus bagaimana bayarnya Gusti? Pakai perbuatan amal baik kamu. Gitu. Jadi yang utangin itu datang kepada Gusti Allah, ya Allah nih tuh dulu punya utang tuh. Boy panggil sini. Kamu punya utang ya? Oh iya benar kamu punya utang. Nah sekarang bayar. Gimana bayarnya Gusti? Pakai amal baik kamu. Hanya boy amal baiknya apa diantaranya? Oh dia suka sholat di Al-Munawar tuh. Ambil kebaikannya. Nah, datang lagi orang. Gusti itu si boy punya utang sama saya. Sampai kamu datang lagi terus. Hanya diambil lagi pahalanya si boy. Terus lama-lama habis pahala si boy. Tapi pahala si boy sudah habis.
Datang lagi orang yang dulu ngutangin si Boy nggak bayar. Terus gimana mau bayar Pak, kebaikannya udah nggak ada Pak Boy? Bagaimana caranya Boy? Bukan, ini kejelekan ini orang yang ngutangin itu dosanya dikasihkan ke si Boy. Aduh, kumaha Boy. Jadi kamu numpuk kebaikannya ke pahala teh. Padahal dulu suka sholat, dulu suka ini, tapi karena gara-gara utang itu dulu tidak dibayar, dikiranya selamat, aman. Dia nggak inget ini, aman. Aman naon, inget siapa yang melakukan dosa itulah sebenarnya musibah. Itu contoh musibah dosa. Apa contoh dosa itu musibah itu di antaranya adalah orang tidak punya utang, kemudian orang punya utang kemudian nggak bayar, itu musibah. Yang lain pokoknya semua yang namanya perbuatan maksiat itu musibah. Jadi kalau kita habis berbuat maksiat harus innalillahi wa inna ilaihi raji'un, astagfirullahaladzim, saya ini kena musibah nih. Aduh Gusti, kenapa? Hubungannya dengan siapa nih? Hubungannya dengan si anu, segera minta maaf. Itu. Iya, saya ngomongkan batur, punya kan, ngaku goreng batur, punya jelek-jelekin teman. Begitu sadar, yuk langsung istighfar, minta maaf. Atau kita berbuat baik kepada dia. Dan jangan diulang lagi. Karena ini adalah musibah sebenarnya. Berarti sebaliknya apa? Nikmat sebenarnya itu apa? Lawannya musibah kan nikmat. Apa nikmat sebenarnya? Aman. Berbuat kebaikan. Berbuat amal soleh. Itulah nikmat sebenarnya. Itu sebenarnya kalau kita pandangan akhirat mah itu. Jadi pandangan orang akhirat mah gitu. Kalau kita berbuat amal soleh itulah nikmat yang sebenar-benarnya. Kalau kita berbuat dosa itulah musibah sebenar-benarnya. Jadi kalau orang beriman mah ya pandangannya sudah pandangan akhirat nih. Jadi kalau kita pakai cara pandang akhirat, kalau kita mendapatkan musibah itu belum tentu musibah itu. Contohnya kita tabrakan namanya, itu bisa jadi ujian, menguji apa kita sabar. Kalau kita sabar itu nikmat itu. Iya, kalau kita nggak sabar, wah itu musibah double. Musibah dunia ongko, musibah akhirat ongko. Paham nggak? Harus dipahami benar-benar ini supaya kita hidup itu pandangannya pandangan akhirat, jadi kita sukses. Kalau kita umumnya rugi dalam dagang, memang secara duniawi musibah. Tapi kalau dalam akhirat itu adalah ujian. Kalau kita sabar, maka itu nikmat, walaupun rugi. Itu. Tapi kalau kita udah rugi, udah marah-marah kepada yang lain, udah musibah dunia, musibah akhirat. Jadi yang pasti kalau kita taat kepada Allah, itulah nikmat. Contohnya apa? Kita sekarang habis sholat subuh berjamaah. Itu nikmat. Alhamdulillah. Kita masih diberi kekuatan oleh Allah, diberi taufik, diberi umur, dipakai untuk beribadah seperti ini. Nikmat. Al-Qur'annya banyak yang mengatakan itu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada utusannya, maka dialah orang yang sukses. Itu Pak, itu dalilnya gitu. Orang yang taat kepada Allah, ya itulah orang yang sukses. Oh berarti kalau taat sukses? Iya. Berarti sebaliknya kalau orang tidak taat kepada Allah, itulah musibah yang tidak sukses. Jadi kalau kita punya pandangan seperti ini, maka kita akan tenang. Gitu, ya. Bisa nggak dipahami, Bang, Boy, dan semuanya teman-teman yang lain bisa pahami? Bisa berubah cara hidup? Bisa. Ya. Kalau kamu cara hidupnya pandangannya akhirat, kamu akan jadi amin. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini seharusnya nambah hadis nih. Tapi juga lupa ya tuh. Ini insya Allah minggu depan kita tambah hadis yang kedua ya. Kalau hadis yang pertama tentang niat, maknanya tentang niat. Insya Allah nanti minggu depan kita akan membahas hadis yang Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa mohon maaf ila muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.